qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Sebuah ungkapan yang mudah dihafal dan diingat. Tapi sebelumnya ana ingin memberikan beberapa wasiat kepada semua yang hadir di tempat ini. Khususnya buat calon mempelai pria dan wanita. Ketahuilah jamaah bahwasanya enggak ada alasan seorang berzina. Tidak ada alasan seorang melakukan perzinaan sedangkan Allah telah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'." Allah telah mengatakan nikahilah yang baik-baik dari wanita itu 2, 3 dan 4. Tidak ada alasan. Sekarang kita berada di masa yang penuh dengan fitnah. Indonesia darurat seks bebas. Tadi Bapak Ketua KUA telah menyampaikan rukun nikah itu mudah sekali. Nggak perlu gedung yang mewah ini. Tidak perlu pakaian yang indah. Cukup kedua mempelai. Cukup ada wali. Cukup ada saksi 2 dan ijab kabul. Selesai. Tapi terkadang kita mempersulit diri kita terhadap apa yang Allah telah mudahkan. Sehingga na'udzubillah min dzalik kita melihat perzinaan terus terjadi dan sarana untuk itu semakin mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syaras syabab, wahai kaula muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk menikah, nggak harus punya rumah menikah, nggak harus punya mobil menikah, nggak harus punya pekerjaan tetap menikah. Tapi yang penting dia harus tetap bekerja untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Kata Nabi, segera menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil faraj. Menikah itu akan lebih membantu menahan pandangan mata kita dan kemaluan kita. Faman lam yastati' fa alaihi bisiyam fa innahu lahu wija. Yang enggak bisa nikah, puasa. Kemudian Anda tadi membaca tentang kode etik dokter. Anda rasa Anda tidak perlu memberikan nasihat yang panjang tentang bagaimana Dokter Lutfi menggauli istri, memuliakan istri. Ternyata di dalam kode etik dokter itu ada segala hal yang indah yang kalau dipraktekkan kepada istri, insya Allah sakinah, mawaddah dan rahmah. Menjaga rahasia, menghormati, memuliakan, dan cukup Nabi kita Muhammad alaihissalam sebagai contoh. Kebanyakan di antara kita menikah tanpa pernah belajar bagaimana menjadi seorang suami. Sang wanita juga tidak pernah belajar bagaimana menjadi seorang istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, sama keluarganya, dan aku orang yang paling baik sama keluargaku. Bukan yang paling baik kepada pasiennya. Maka nasihat anak kepada Dr. Lutfi, jadilah yang terbaik untuk istrimu. Contohlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggauli istrinya. Dan hari-hari akan menyingkap bahwa ternyata Mbak Ririn tidak sempurna. Engkau akan melihat banyak kekurangan di diri istrimu. Apa yang harus dilakukan? Kata Allah Azza wa Jalla, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna. Kalau benci sama istrinya, ceraikan dia, balikan ke orang tuanya. La. Kata Allah, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang engkau benci di situ ada banyak kebaikan. Maka lihatlah kepada pasangan hidupmu dari sisi kelebihannya dan jangan melihat kepada kekurangannya. Dan yang terakhir, buat Dr. Lutfi, kewajiban terbesar seorang suami itu bukan ngasih makan istrinya. Ana yakin Mbak Ririn gak nikah pun bisa makan. Dia bisa hidup, dia punya sandang, pangan dan papan. Tapi kewajiban terbesar seorang suami kepada semua yang hadir di tempat ini juga, ketahuilah adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ketahuilah bahwa semua akan lewat neraka.
Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha. Tiada satu pun dari kalian melainkan akan melewati neraka itu. Semuanya akan melewati neraka. Bagaimana jamaah tatkala kita hendak menyeberang jalan yang ramai. Kita bersama istri dan anak kita. Kita akan pegang tangan mereka. Kita akan pegang tangan anak kita. Kita akan mengatakan kepada mereka semua ikut aba-aba abi. Kalau ingin selamat. Dan jangan sampai seorang suami tertahan untuk masuk neraka gara-gara dia nggak baik sama istrinya.